soal kita, ini kan ukurannya 3.600 kali 3.600 kali 900 ya untuk bagian footplate-nya ya, itu kita gambar terlebih dahulu, kita pakai modeling, terus yang dipakai box, ya yang pertama kita pakai yang based on diagonal line aja ya, supaya mudah. Nah ini langsung kita tentukan ya, nilainya kan untuk delta X-nya adalah 3.600, oke, delta Y-nya 3.600 juga, 3.600. Terus untuk delta Z-nya kita masukkan tingginya footplate-nya tadi adalah 900. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk membuat box yang di bagian tengah ya, ini diperhatikan ya. Kita pilih yang box sama ya. Nah, ini diganti ke based on center. Nah, ini penempatan awal penggambarannya ini kita pakai yang based on center. Oke ya, sudah dipilih yang based on center-nya. Nah, selanjutnya kita akan menggambar. Nah, supaya titik tengahnya itu berada di bagian titik perpotongan garis yang ada di sini. Nah, kita menggunakan midpoint. Caranya di mouse kalian itu silakan diklik kanan. Ya, diklik kanan. Nah, itu kan ada tulisan midpoint ya. Itu diklik. Nah, baru kamu pilih titik awalnya dan juga titik akhir. Nah, titik akhirnya. Nah, ini kan kita ketemu titik tengahnya ada di sini. Itu ya. Nah, baru setelah itu ya kita masukkan bagian bawah itu kan ada tulisan diagonal point or enter length ya yang di bagian bawah sini. Nah, ini kamu tap satu kali supaya kita masuk ke delta X-nya. Ya, di tap satu kali. Nah, tadi kan ukurannya 900 ya. Saya tap lagi ya satu kali. Nah, 800. Jadi ukurannya tadi kan 900 ke 800 ya untuk kolom pedestalnya. Nah, tingginya ini kita tap satu lagi supaya dia masuk ke delta Z. Tingginya adalah 2000. Kalau sudah di enter. Nah, baru setelah itu kita tempatkan dia. Letaknya ada di atas atau di bawah. Nah, ini ya dengan menggunakan mouse. Baru kalau misalnya sudah ketahuan dia letaknya di atas, tinggal kita klik kiri di mouse. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nanti silakan dicoba. Ini saya record. Nanti kalau misalnya teman-teman ketinggalan, nanti tinggal lihat rekaman dari saya aja. Gitu ya. Itu cara yang pertama untuk membuat modelingnya. Terus selanjutnya ini saya tampakkan ke plan lagi ya. Saya tampakkan ke plan. Nah, setelah tampak ke plan, selanjutnya kan kita tentunya disuruh untuk membuat view ya. View-nya tadi ada tampak dan juga potongan ya. Jadi yang pertama saya buat grid view-nya terlebih dahulu. Nah, ini ya, grid view. Nah, yang saya tampakkan di sini yang pertama adalah tampak sampingnya ya. Tampak samping tentunya saya letakkan di samping. Oke. Terus yang berikutnya ada tampak depan ya. Yang bawah ini tulisannya front ya. Itu adalah tampak depan. Nah, tampak depannya saya taruh di bawah sini. Oke. Terus kalau sudah ini kita escape ya, kita ganti ke potongan ya. Potongannya kita masuk ke create section. Nah, kemarin ada banyak pertanyaan yang masuk ke saya, Pak, ketika saya create section kok dia kosong ya. Nah, jadi itu bisa terjadi kosong kalau misalnya dia nggak kamu pilih box birunya ini terlebih dahulu ya. Jadi box biru ini supaya menentukan view mana yang akan kita potong ya. Jadi diklik pertama menggunakan mouse kalian yang kiri ya, dipilih terlebih dahulu. Terus selanjutnya baru kalian buat garis potongnya ya. Nah, saya misalnya memotongnya di garis ini ya. Oke, saya klik. Kalau sudah saya escape. Nah, terus yang berikutnya, jadi yang dinamakan depth view itu adalah ini. Jadi fungsinya dia adalah untuk menentukan kedalaman potongan. Ya. Jadi visible-nya yang nanti akan tampil di bagian potongan kalian seberapa, itu ada di sini. Nah, ini saya tampakkan hanya di bagian pedestalnya saja. Oke, kalau sudah saya taruh ini di samping sini ya, supaya kelihatan. Ini sebagai potongan satu-satu. Nah, saya buat potongan lagi yang kedua ya. Ini saya escape ya, saya escape satu kali. Nah, sampai keluar lagi select view ya. Kita disuruh untuk memilih view-nya, view mana yang akan kita pilih ya. Saya pilih lagi yang kotak biru ini. Oke. Terus saya potong lagi di sini. Sama ya, tapi di sini yang saya potong adalah tampak sampingnya. Nah, tampak sampingnya seperti ini, saya skip. Ada view-nya tetap saya
Saya hanya visible kan di bagian pedestalnya saja. Oke, kalau sudah saya tampakkan ya. Ini saya tampilkan di bagian samping seperti ini. Nah, tentunya ini sangat standar sekali ya. Saya yakin untuk menampilkan potongan dan juga tampak kalian sudah bisa semua ya. Nah, yang perlu saya ajarkan ke kalian sekarang adalah membuat penulangannya ya. Kalau penulangan sengkang kan kemarin teman-teman sudah belajar semua kan ya. Jadi caranya sama untuk membuat tulangan sengkangnya ya. Ini kita pilih yang stirrup close ya. Kita cek dulu di soal. Tadi dia menggunakan tulangan polos. Jadi kalau misalnya P ya, P seperti ini ya di SNI kita yang terbaru, itu untuk penandaan penulangan polos itu namanya dia adalah P. Ya kalau P10 ini artinya adalah tulangan polos dengan diameter 10. Gitu ya. Terus di sini ada S. Nah, S itu adalah tulangan apa? Tulangan apa kira-kira? Di Deform. sini ada P. Nah, deform ya. Jadi bahasa Indonesianya kan sirip kan? Ya. Nah, jadi kalau tulangan yang deform itu di SNI kita yang terbaru sesuai dengan 2847 yang terbaru itu ya. Nah, itu tandanya sudah bukan D tapi S. Ya, jadi kalau misalnya tulangannya deform atau tulangan yang memiliki sirip, nah itu menggunakan eh, simbol S. Tapi kalau polos kita menggunakan simbol P. Nah, gitu ya. Silakan nanti diperbarui. Nah, di sini dia menggunakan tulangan polos diameter 10, jaraknya 150. Oke, kita masukkan ya di sini ya untuk tulangan sengkangnya. Dia menggunakan diameter 10 ya. Terus untuk kaitnya ya, kait atau hooknya dia tetap menggunakan 135 derajat. Nah, ini tinggal kita masukkan aja ya. Kita masukkan di sini. Nah, ini jangan lupa expand to adapt to add-nya dihidupkan ya, dicentang ya. Kalau misalnya nggak dicentang nanti dia nggak akan sesuai dengan bentuk yang kita pilih. Nah, kalau sudah kita escape satu kali. Oke, labelnya nanti ya, nggak saya buat sekarang. Saya escape satu kali lagi. Nah, baru selanjutnya di sini saya pilihnya yang automatic placement. Nah, automatic placement tadi diketahui jaraknya yang di bagian sengkang pedestalnya ini adalah 150. Nah, ini tinggal kita ganti aja ya, spacingnya menjadi 150. Oke, kalau sudah di-enter, nah ini sudah jadi ya untuk sengkang awalnya. Nah, kalau misalnya sudah kita escape lagi. Oke ya, sampai dia kembali ke bentuk semula ya, atau tampilan semula, tampilan perintah semula. Terus kalau sudah, ini kita sekarang baru akan membuat tulangan utamanya, ya atau tulangan pokoknya. Kalau misalnya kita cek di sini, untuk tulangan pokoknya dia menggunakan tulangan pokok 4 diameter 25 ya, 4 diameter 25. Kita coba ya langsung membuat. Nah, bentuknya dia adalah seperti ini. Jadi dia ada pengaitnya di bagian bawahnya ya. Oke, jadi kita buat langsung freeform ya. Kita menggunakan tulangan utamanya menggunakan submenu freeform. Oke. Terus selanjutnya ini kita pilih ya. Jadi untuk diameternya menggunakan diameter 25 ya. Terus yang berikutnya concrete covernya kita setting. Kalau misalnya tadi di awal kan concrete covernya untuk sengkang kan kita buat 30 ya. Nah, untuk yang concrete covernya yang tulangan utama ini kita buat lebih besar supaya menandakan nantinya dia peletakannya ada di dalamnya sengkang. Oke, untuk hook at start ya, hook at start kalau misalnya kita cek di soal, jadi di sini ada yang berbelok ke kiri, ada yang berbelok ke kanan hooknya. Nah, makanya di sini kita harus menyeting secara cermat ya. Ini kita coba dulu yang awal menggunakan hook angle 90 derajat. Nah, ini kita coba gambar. Oke. Nah, ini ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, dia kan peletakan tulangan utamanya yang ini ya, dia berada di luar. Nah, kalau misalnya seperti ini artinya salah. Dia bukan 90 derajat, tapi arah kebalikannya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan dia letaknya sudah berada di dalamnya sengkang ya, tulangan utamanya ya. Nah, kalau sudah tinggal kita masukkan aja ke sini ya, diklik. Oke.
Kalau sudah di escape, nah ini ya jadinya seperti ini, tulangannya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke, saya escape lagi. Nah, kelemahannya kalau misalnya kita membuat tulangan seperti ini, kita harus menggambar di masing-masing sisi. Jadi kita nggak bisa langsung menempatkan di keseluruhan sisinya. Kenapa? Karena kebetulan arah 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 apa pengaitnya ini dia berbeda-beda, ya. Jadi kalau misalnya kita cek di soal ya, nah ini kalian lihat di bagian biru ini arah pengaitnya kan ini ke kiri, untuk yang sebelah kanan dia ke kanan, ya. Untuk yang ini dia ke depan, sementara yang bagian belakang ini dia ke belakang. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita nggak bisa menggambar langsung empat-empatnya. Jadi yang harus kita gambar itu dua-dua. Itu ya. Oke, langsung saja seperti biasa saya menggunakan yang placement ini ya, segmen. Oke, jumlah tulangannya tadi ada 4. Ini saya ganti number of piecesnya ada 4, ya. Terus kita cek lagi ya settingnya. Oke, sudah semua sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, baru setelah itu kita masukkan letak penulangannya ada di mana. Kan tadi jumlahnya ada 4 ya, letaknya ada di samping kiri yang pertama ini. Nah, ini tinggal kita masukkan aja. Nah, ini ya. Oke, kalau misalnya kita cek di parallel projection yang kedua ya, atau di tampak 3 dimensinya, dia bentuknya adalah seperti ini. Ini yang pertama. Nah, terus untuk yang kedua, kita gambar lagi yang di bagian samping kanan. Nah, samping kanan sini ya, yang akan kita gambar ya. Jadi caranya sama, kalian buat tulangan utamanya terlebih dahulu ya, dengan menggunakan freeform. Oke, ini saya skip aja, supaya dia kembali ke posisi semula ya. Oke, kita buat lagi tulangan utamanya dengan menggunakan tulangan freeform seperti ini. Terus concrete covernya kita buat sama, ya. Terus selanjutnya kalian cek di sini diameter tulangannya sudah menggunakan diameter tulangan 25 ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Terus selanjutnya hook angle at start, oke, karena di awalnya kan hook angle at start-nya kan 0 ya. Ini kita buat 0. Terus hook angle at end-nya kita buat 90 derajat. Oke, selanjutnya kita gambar lagi dengan cara yang sama ya. Nah, seperti ini. Terus kalau bisa dia panjangnya harus sama dengan yang ada di sebelah kiri ya. Nah, ini harus kita benar-benar samakan. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, kalau misalnya kita menggunakan 90 derajat ya, pengaitnya ke kanan, dia otomatis berada di luar sengkang. Nah, ini artinya salah. Kita ganti dia menjadi minus 90. Nah, ini memang harus dicoba-coba seperti ini ya. Makanya seperti yang saya bilang, kalian di sini harus mencoba-coba supaya kalian benar-benar bisa. Karena kalau misalnya nggak kalian coba ya nggak akan bisa. Kalau hanya menyimak video saja saya yakin nggak bisa. Soalnya kalau misalnya belajar software, kita harus belajar trial and error. Jadi jangan belajar sesuai dengan yang saya ajarkan ya, tapi kalian harus coba-coba dulu. Nah, itu lebih baik daripada kalian menghafalkan dari apa yang saya ajarkan. Oke, ini saya skip ya. Karena sudah sesuai dengan apa yang saya gambar, saya skip. Oke, dengan cara yang sama kita langsung buat spacing-nya ya. Kita buat spacing-nya. Nah, ini kita menggunakan segmen ya, menggunakan segmen sama number of pieces-nya ada 4. Nah, kalau sudah tinggal kita letakkan dia di sini. Nah, ini ya. Jadi arah yang awal ke kiri dan juga ke kanan sudah kita buat. Nah, yang selanjutnya tinggal kita buat yang arah ke depan sama ke belakang. Nah, ini caranya juga sama. Tapi kita menggambarnya bukan di tampak depannya sekarang, tapi di tampak sampingnya. Nah, di sini ya, di tampak sampingnya yang sudah kita buat tadi. Oke, dengan cara yang sama kita buat freeform. Nah, ini ya, freeform. Kita cek lagi, dia sudah hook end-nya sudah menggunakan 90 derajat ya. Terus kita gambar aja dengan cara yang sama. Nah, sambil kita cek ya, apakah dia sudah benar atau tidak.
Nah, ini kan dia masih salah ya, dia masih pengaitnya ke dalam, artinya ini harus kita ganti menjadi minus 90 derajat, ya. Nah, supaya benar seperti ini, kita letakkan dia tepat di tengah sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Oke, kalau sudah di escape, kita escape lagi. Nah, ini ya, labelnya kita pakai nanti aja. Oke, langsung kita masuk ke spacing-nya. Ya, untuk spacing-nya sama, kita menggunakan segmen juga, ya. Tapi di sini harus kita bedakan, ya. Jadi concrete cover-nya jangan pakai 0. Karena kalau misalnya kita pakai 0, nanti tulangannya dia akan numpuk di sisi tumpuan sini atau di sisi sudutnya ya. Maaf, di sisi sudutnya sini. Jadi ini harus kita berikan jarak supaya dia nggak menempel di bagian tepi, ya. Bisa Anda bayangkan ya kalau misalnya dia menempel di tepi ya nanti pelaksanaannya di lapangannya dia sulit dan dia nggak sesuai dengan peraturan yang sudah kita pelajari kemarin ya. Kalau misalnya jarak antar tulangan dia ada jarak minimalnya, ya. Oke, concrete cover-nya saya buat 70 ya. 70. Terus selanjutnya number of pieces-nya 4. Oke, sudah. Terus selanjutnya kita gambar aja ya di sini dia peletakannya ada di mana. Nah, ini misalnya saya tempatkan awalnya di sini. Ada 4 ya. Nah, kita cek ya. Nah, setelah saya gambar, ini ternyata tulangannya dia berubah. Nah, kenapa kok berubah? Karena saya salah memasukkan. Jadi sebenarnya dia harus diletakkan di bagian bawahnya, tapi saya letakkan di bagian atas. Nah, jadinya pengaitnya dia akan berganti ya. Jadi yang seharusnya dia keluar jadinya salah seperti ini. Oke. Nah, saya akan mengajari juga cara ke kalian untuk memperbaiki sudutnya pengait atau sudut hooknya. Ini saya skip aja. Oke, saya skip. Saya skip lagi. Sampai kembali ke perintah awal ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah kembali ke perintah awal, di bagian ribbon kalian ada yang namanya modify map. Ya, jadi di sini ada beberapa pilihan. Jadi fungsinya ini adalah untuk memodifikasi tulangan yang sudah kalian buat. Nah, ini kan di tulangan saya ini kan yang salah kan bagian hooknya ya atau bagian pengaitnya. Nah, ini saya ganti di bagian modify hook. Terus ini kalian lihat ada beberapa pilihan. Jadi di pilihan yang pertama ada length. Length ini artinya panjang ya, panjang pengaitnya yang nanti akan kita buat. Terus ada angle. Nah, angle ini adalah sudut. Terus kalau buat ini adalah kita memperbaiki panjang dan juga sudutnya. Terus di sini ada menu pilihan delete, artinya kita bisa mendelete hook. Ya, artinya kalau misalnya kalian sudah membuat hook seperti ini, terus kalian pengen hooknya itu dihilangi, Anda tinggal pilih yang delete ini. Terus ada pilihan add. Nah, kalau misalnya kalian belum menambahkan hook, terus pengen menambahkan tanpa harus mengulangi lagi kerja kalian dalam membuat tulangan utama, maka kalian bisa memilih yang add. Nah, karena saya ingin merevisi yang sudutnya saja, maka saya pilih yang angel. Oke, selanjutnya perintahnya di sini kita disuruh untuk memilih hook yang akan kita edit ya. Nah, kita pilih yang ini, terus di bagian bawahnya ada tulisan hook angel. Nah, ini hook angel saya awalnya adalah minus 90. Nah, supaya dia berbalik arah, ini kita ganti menjadi 90. Nah, ini ya. Oke, kalau misalnya kita cek di tampak isometrinya sesuai dengan yang kita butuhkan ya ini ya. Tinggal kita menggambar sekarang tulangan utama yang ada di bagian kirinya. Nah, ini diperhatikan ya. Jadi dengan cara yang sama akan kita buat. Kita menggunakan freeform sama ya. Sudutnya minus 90 tadi. Oke, kita gambar dari sini ke bawah sini. Nah, ini ya. Kalau sudah di escape. Terus selanjutnya kita akan melakukan placement. Ya, ini labelingnya kita skip aja. Oke, placement sudah. Terus ini kita ganti ke segmen ya. Segmen dengan cara yang sama, concrete cover-nya kita buat nilainya dia sebesar 70. Ya, jumlah tulangannya ada 4 sama ya. Terus kalau sudah tinggal kita letakkan. Nah, ini letakkannya dia berada di bagian bawah. Nah, ini ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini, bisa kalian lihat ya.
Ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, nah ini nanti silakan teman-teman mencoba ya, mencoba dari video yang sudah saya berikan, termasuk video nanti Zoom-nya ini akan saya masukkan ke YouTube juga, supaya teman-teman bisa mengulangi langkah-langkah seperti yang saya ajarkan. Nah, di sini ada tambahan ya, teman-teman silakan dicek, ada tambahan untuk di tulangan sengkangnya ada tulangan sengkang pengikat bagian tengah. Nah, ini silakan teman-teman tambahkan. Caranya sama dengan yang saya ajarkan ketika teman-teman kemarin belajar balok. Kemarin kan ada tulangan samping kan ya. Nah, caranya sama. Ketika kalian membuat tulangan samping, nanti silakan dicoba aja. Oke, terus sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, Mas. Silakan. Itu tadi yang bawah kan cover kolomnya itu kan 50, terus yang samping 70, Pak. Itu tadi gimana, Pak? Nah, ini ya saya ulangi lagi ya. Jadi gini, Mas. Ketika kamu membuat penulangan utamanya, ini kan saya buat jaraknya kan 70 ini, Mas. Nah, kenapa kok 70? Kok nggak saya buat 0 saja seperti yang tulangan utama yang ada di sini? Itu fungsinya supaya dia nggak bertabrakan, Mas. Nah, ketika kamu input, dia pasti akan ada dua selimut ya. Jadi saya ulangi lagi step saya ya. Jadi ada selimut yang pertama itu adalah selimut untuk membedakan jarak antara posisi terluarnya beton ke sengkangmu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah jarak dari titiknya penempatan sengkang paling ujung. Nah, ini kan paling ujungnya ada di sebelah sini ya. Di sebelah sini sama di sebelah sini. Nah, jadi ada dua. Kalian harus menginputkan. Nah, ini saya ulangi lagi. Saya Ctrl Z ya. Pak, Kalian maaf tapi belum share screen. oh belum share screen, maaf. Iya. Oh iya. Oke, saya share screen. Ini ya, saya ulangi lagi ya. Nah ini Mas, jadi sudutnya, maaf, selimutnya itu ada dua Mas. Ketika kamu menggambar freeform, itu kan kamu disuruh untuk memasukkan selimut yang pertama ya. Nah selimut yang pertama itu adalah untuk mengecek aja ya, jaraknya antara titik terluar yang bagian atas ini ke tulangan utamamu. Ya, ke sini ya, jaraknya arah Y ini ya. Nah, terus yang kedua, ketika kamu melakukan penempatan atau placement, ya, nanti kamu disuruh untuk memasukkan concrete cover-nya lagi. Nah, concrete cover yang kedua atau selimut yang kedua itu adalah jarak horizontalnya. Gitu ya. Oke, saya ulangi lagi. Saya coba gambar lagi ya. Ini saya Ctrl X. Nah, ini ya. Jadi yang di bagian bawahnya dia masih belum ada tulangannya. Ini yang akan saya gambar. Saya ulangi lagi ya. Nah, dari awal gini. Jadi ketika Anda membuat free form yang pertama, ini kamu disuruh untuk menentukan diameter dan juga concrete cover-nya kan ini ya, yang pertama ya. Nah, concrete cover yang pertama ini adalah untuk menentukan jarak dari titik terluarnya beton kalian, ya, jarak yang garis merah ini ya, ke titik bagian dalamnya penulanganmu. Nah, itu yang pertama, atau arah sumbu vertikal ya, sumbu vertikal. Nah, ketika saya gambar di sini, ini jangan lupa diganti ke minus 90 dulu, supaya nggak salah. Oke, saya gambar ya ini. Nah, ketika saya sudah masukkan ke sini, nah ini ya saya skip ya. Nah, sebenarnya jarak sengkangnya yang kita masukkan adalah jarak sengkang dari titik terluar ke dalamnya sini. Itu yang pertama. Makanya kita harus memasukkannya dua kali. Ya, jadi yang pertama ini adalah jarak dari beton terluar arah horizontal ke dalam tulanganmu. Itu yang pertama, ya. Terus kalau sudah kita escape, oke ya, saya escape lagi satu kali. Nah, di sini kan ada placement ya. Di placement ini kalian disuruh untuk memasukkan concrete cover-nya lagi. Nah, concrete cover yang kedua ini adalah jarak antara titik terluar yang ini ya ke tulanganmu ke arah horizontal. Nah, supaya dia nggak bertabrakan, karena kalau misalnya ini kan concrete cover-nya saya masukkan 0 ya, nanti dia akan bertumpuk di sini, bertumpuk sama tulangan yang sudah kita buat ini. Makanya dia harus kita beri jarak. Nah, concrete cover yang kedua ini kita buat 70.
ya. Terus yang di sininya kita menggunakan segmen, ya, count covernya saya buat 70. Oke, kalau sudah number of piecesnya ada 4, oke ya. Terus kalau misalnya sudah, tinggal kita masukkan ke sini aja. Nah, di sini dia sebenarnya ada 2 concrete cover ya, Mas ya. Yang pertama adalah concrete cover yang arah horizontal vertikal, ini ya, yang tadi 50 tadi nilainya. Terus ada concrete cover yang kedua di bagian segmen tadi ini. Nah, yang 70 ini yang ini. Nah, kenapa kok nggak kita samakan? Karena kita tahu di sini itu ada tulangan utama yang sudah kita gambar di awal sini, yang arah sumbu Y ya. Jadi kalau misalnya concrete cover-nya kita di sini masukkan 0, nanti dia akan bertabrakan. Ini saya coba aja ya. Saya masukkan nilainya sama seperti yang awal tadi. Nilainya 0 ya ini ya. Nah, dia pasti akan bertabrakan seperti ini. Bisa Anda bayangkan nanti kalau misalnya Anda di lapangan ya, nanti kan nggak akan bisa ya. Jadi ini nanti akan terdeteksi sebagai error. Jadi dia nanti nggak akan bisa calculation ya, karena sebenarnya dia clash. Gitu ya Mas ya? Iya Pak, terima kasih.